Kalau bolehkah ini, kalau gangguan pernapasannya udah lama, dia batuk-batuk, misalnya pada pasien TB, dia batuk-batuk lama, kemudian nutrisinya, biasanya pasien TB itu kan nafsu makannya rendah itu, ya. Nah, kita boleh kok pusat kepala, ya. Ini kan karet. Jadi biasanya kalau kita cek status gizi pasien bisa dari ini aja. Rambutnya mudah rontok, ya. Rambut udah rontok, kemudian kalau warna rambut nggak usah jadi pedoman karena ada orang yang putih, ada orang yang hitam, ada orang yang merah, ada warna nano, norak banget. Nah, jadi kita cek lagi, ya pasien mengeluh sesak napas, kita lihat di mukanya. Misalnya kalau dia sesak napas, dia meringis. Kenapa Pak? Kok meringis? Dia dada saya terasa sakit berat. Nah, oke. Ya, dari wajahnya nampak. Ya, kemudian kita lihat di sini, ya, secara umum itu adalah apakah pasien meringis, apakah pasien kurang tidur ya. Tingkah matanya biasanya agak mulai hitam. Kemudian saya cek penyuntikannya nih ke atas. Nah, ya, penyuntikannya bagus ya. Artinya dia cuma dua ya, konjungtiva, anemis dan tidak anemis, itu aja jawabannya. Nah, kalau ini adalah tidak anemis, ya. Kemudian dilihat di sini, ya, hidung untuk pernapasan. Hidungnya simetris. Bukan hidungnya dilihat bukan mancung, pesek, bukan, besar kecil bukan. Simetris. Hidungnya simetris. Ada orang hidungnya tidak simetris. Bisa saja dia pernah kecelakaan waktu kecil, atau memang dia traumatiknya di waktu persalinan, atau mungkin ada pertumbuhan sel abnormal, ya ini pegangnya gini Bu, pasti lubangnya 2, ya. Nah dia mengalami misalnya perubahan bentuk, ada benda asing, misalnya ada polip, ya. Nah, tapi sebetulnya kalau mereka polip, mereka juga, nah sering kayak gitu. Jadi kita ini aja, ini kayaknya ada polip dah. Ya. Nah, jadi itu yang dilihat. Lubang hidung berapa sih? Lubang hidung 2. Ada lubang 2 3. Ada, ya. Oke. Di sini di kemarin siapa yang saya tanya? Kan like ya. Ya. Nah, Pak tenang aja Pak, santai. 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 Ya. Nah, jadi kita mau lihat di sini hidungnya sudah simetris. Hidung simetris, terus apalagi pernapasannya di saat dia bernapas nggak begitu, hidungnya biasa aja dia pernapasnya. Jadi kan ada orang napasnya kayak tekan gitu, susah dia bernapas, ya. Apa? Oh, mau sender mau? Enggak, saya nggak usul mau tidur. Kenapa? Capek pinggangmu? Iya. Selo. Nah, fine. Oh, atau tidak. Nah, kalau kan pas ini ketarik, ya, kempis hidungnya ya. Itu cuping hidung. Misalnya kita, itu cuping hidung. Ya, kemudian pasien tampak menarik udara. Nah, itu yang namanya menghirup itu ya. Nah, kita menghirup. Nah, kemudian kita teruskan di bibirnya pucat, ya. Terus retak-retak, ya. Pecah-pecah. Atau kering, pecah-pecah. Kemudian saya akan lihat di sini sekalian saya melihat lubang hidung sama mulutnya karena sekalian terbuka kan, ya. Nah, oke, saya ingin lihat dulu. Sini kalau dulu kan pakai spekulum, sebenarnya nggak perlu pakai spekulum. Maaf ya saya itu, ya. Ya, saya melihat di sini, ya. Oke, di sini belum. Ya Allah. Oke, jangan ini ya, jangan olok-olokan ya. Saya begara, tapi kalau pas serius jangan dibawa begara. Oke. Jadi di hidung di sini saya lihat di sebelah kanan itu hidung itu agak memerah.
Kalau yang sebelah kiri itu agak pucat. Ya bisa saja kalau kita tanya, dia bisa aja membersihkan hidungnya terlalu dipaksa. Apa yang mau lakukan? Membersihkan hidung pakai tisu, pakai handuk. Karena di sini saya lihat itu ada agak memerah. Agak memerah. Arahnya ke septum. Di septum hidung. Ya. Septum hidung itu di ini septum hidung. Ya. Itu ada ya, kalau ini kan ini bukan hidung kan, hidung di sini. Ini kartilago nasal. Kartilago tulang rawannya. Ya. Nah, ini yang merah itu bagian sini nih. Kalau di sini saya lihat ini lebih merah di sebelah. Ini kebiasaanmu membersihkan hidung terlalu dipaksa. Ya. Bisa digigit nyaring debu yang tidak tersaring di bulu hidung. Makanya pagi itu ada kayak kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran itu adalah mukus yang ditampilin debu itu yang mengering. Ini kayak hidung itu. Ini merah. Ada debunya. Itu asik banget. Ini kayak hidung. Kenapa harus diulang? Hah? Enggak. Bang, kamu nampak apa yang saya lihat? Enggak. Mengapa kamu duduk situ? Oke. Besok jangan dilakukan seperti itu lagi. Yang merah. Kalau kamu mau lihat itu dari siapa? Udah saya kasih bahan kemarin nggak dibaca. Ya, posterior. Maksudnya apa? Lubang hidung di depan, ada yang di belakang. Ya, Bu. Tolong dong konsentrasi ke saya. Lihat saya. Kamu ngantuk? Saya nggak akan lebih ini. 1 minggu lebih udah masuk ke 2 minggu saya ini. Full day saya. Ya. Bentar ada selesai masih antrian. Saya selesaikan dulu semua karena saya juga mau kontrol berobat. Ya. Nah, jadi septumnya lurus. Ini os nasalnya lurus. Ya, kartilagonya lurus, tidak ada cuping hidung. Cuping hidung tidak ada. Ya. Mukosa dalam tampak memerah, berarti ada iritasi. Ya, kata dia bersihkan hidungnya dengan ini. Ya. Terus apa lagi? Tidak ada lesi lain. Pastinya ada perlukaan traumatik, ya. Kemudian di sini kalau kita lihat itu kongkanya tidak bengkak, tidak ini. Ada orang kongkanya agak merapat. Jadi bisa saja nih alergi debu atau pagi-pagi mereka yang rinitis. Apa itu rinitis? Kalau nggak tahu catat, Bu. Siap. Jadi yang ditanya itu sebetulnya sama orang tua atau nama ibu kandung. Itu adalah ibunya. Karena bapak bisa lihat sama ya. Ibunya beda ya. Ya. Kalau bapak kan batu, ini kayaknya punya anak ya. Ini ya, Bu. Ini punya bayi, Bu. Ya, terus sambil jadi tanya, Pak, saya cek tensi, punya dia. Pas sini. Ya, ditanyakan, ini tensinya. Pernah pisah? Tapi tambah kalem, tambah kurang kameranya. Kamu orang mana? Pasaman. Padang. Padang. Padang mana? Beko. Saya cek dulu dengan tangan. Oke ya. Yang mana berhubungan dengan oksigen? Yang mana yang berhubungan dengan oksigen? Banyak kok. Kan kemarin tuh ada skematik gitu kan. Oksigen rendah, HbO2 rendah, kemudian apa lagi? Hipoksemia, hipoksia,
Kalau hipoksimia, kemarin saya ada ngomong hipoksia di skematik ya. Hipoksimia itu berarti PO2-nya rendah di darah. Kalau hipoksimia ya itu adalah PO2 rendah di darah, hipoksia itu di sel. Ya, ini kayak ini nih, bibir ini hipoksia nih, bibir pucat nih. Nah, ini hipoksia nih. Ya. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena lipstick ya, tapi merahnya tuh ini lebih pucat dia. Ini lagi kemarin yang ngomong lagi menstruasi bukan? Enggak, ya. Jadi kayaknya dia ya pucat banget. Ya, tapi nggak tahu lah kebiasaannya seperti itu ya. Oh iya. Ya, ada perdarahan sebelumnya enggak? Enggak ada. Coba. Nah, di situ ada. Kita lihat di sini. Nah, simetris antara di atas di kiri ke bawah itu harus tegas. Kalau saya melihat di sini, ya ini lurus, ada pelangnya nampak, kemudian ini lurus, kemudian ini adalah ada tiroid ya, Iya. kelenjar tiroid dan Paratimus. Kalau timus itu biasanya umur berapa? Umur 19. 19, baru ini timusnya mulai mengecil. Biasanya maksimalnya kan umur 18. Ya, tapi kemungkinan karena masih mengecil itu kan masih ada juga reaksinya. Kemungkinan dia kalau misalnya bisa aktif dia dalam pergerakannya itu masih ada pertambahan, artinya pertumbuhan untuk tingginya ya, bukan mandek gitu ya. Jadi kalau udah 30 memang nggak ada. Timus itu 18 dia akan mengecil sendiri. Ya. Untuk grow up-nya seseorang fase tinggi seseorang ya. Jadi ini tidak ada di sini pembesaran di sini, di sebelah sini kalau kita lihat ada pembesaran, ada biji-bijian. Ini adalah kelenjar getah bening. Kemudian di sini vena jugularis tidak ada bendungan. Tidak ada bendungan. Kalau ada bendungan kamu harus mengukur dengan senti, 2 senti, maksudnya 2 roll ya. Nah 2, kemudian baru kamu ukur ya. Biasanya kan 2 sampai 5 ya, 2 sampai 5 ya, H2O ya. Nah kemudian kita mau ya, kita sampai di sini. Berarti di sini tidak adanya deviasi trakea. Deviasi itu dia kemiringan. Kalau di sini misalnya sebelah kiri itu ada massa, coba buka ini. Kalau ada massa di dadanya itu, nah itu sebetulnya nanti akan sinkron dengan ini ya. Buka baju. Enggak apa-apa. Ya, vertikal kemudian kita nilaikan. Biasanya kita ambil yang ketiga. Ini scapula, agak panggalikal. Ini scapula, bukan scapula. Kalau fibula, kita jangan yang tulang ininya yang ditekuk ya. Tekuknya adalah ya, karena saya mengutuknya orang normal ya. Dan nanti akan ada, kalau kosong, tapi kalau ada cairan kan lebih redup suaranya, redup. Caranya gimana? Anda ambil balon, isi air, taruh gitu di bawah kain, bunyinya akan lebih diam, suaranya tenggelam dengan cairan itu. Dia akan hipersonor kalau ada massa, ya, artinya benda padat ya. Nah kemudian auskultasi ya. Oke, coba tarik nafas. Lagi. Ini
Oke, ya, vesikular, ya, nggak ada ini ya, ini sih nggak ditemukan, bronki nggak ada, gitu ya. Nah, coba pakai bajunya, silakan. Kamu lanjut. Untuk yang lainnya, kita masuk ke ekstremitas. Ekstremitas di sini, ini akral pasien misalnya dingin, hangat, kemudian CRT, ya, CRT. Saya nggak cari kelingkingmu, ya. Ini CRT. Inilah CRT. Coba pegang jempolnya masing-masing, ya. Kemudian hitung detiknya. Pas dia kan ditekan, kemudian lepas. Dia puncak pertama, kemudian memerah lagi. Itu berapa waktunya? Cepat? Oke. Coba. Oke. Berarti itu kecil dari 2. Ya, kecil dari 2. Biasanya itu beringan dengan animis atau tidaknya konjungtivanya. Kalau misalnya konjungtivanya animis, biasanya dia agak lambat. Contoh. Lihat. Dirimu mana? Lambat tak? Iya kan? Lambat kan? Lihatlah. Nah, coba lihat. Mana dengan siapa mau apa? CRT lebih dari 2 detik misalnya. Yang normal itu kan kecil atau sama dengan 2 detik. Biasanya 2 masih normal, 1 normal. Kalau yang nggak normal kan yang butuh perhatian yang mana? Yang 3, 4, nah itu udah. Biasanya 3 sudah ini. Ya, tunjukkan ini, ya. Tidak ada udem, bengkak, itu juga dengan tungkai. Ya, CT-nya tidak ada udem. Yang kita khawatirkan apa kalau udem di tungkai? Adanya gangguan pada kardiopulmonal. Ya, udem di tungkai itu ada, ya, gangguan pada kardiopulmonal. Udah, Pak, kelamin bagaimana? Enggak ada hubungan dengan ini kan? Ada hubungannya dengan oksigen. Dan berhubungan dengan oksigen. Ya, jadi kamu untuk inspeksi lakukan depan belakang. Ya, laki-laki, Bu, Pak, kalau perempuan bagaimana? Yang sewajarnya saja. Perempuan di depan sewajarnya saja, yang di belakang dimaksimalkan. Oke? Nah, kalau laki-laki bisa depan bisa belakang. Ya, karena kasus CA paru itu kan banyak pada laki-laki. CA paru, ya TB juga banyak sih pada laki-laki. Kalau nggak salah saya, kalau tengok di rumah sakit banyak yang laki-laki juga.